Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam paseduluran buat teman-teman semuanya yang selama ini selalu mensupport, selalu mendukung channel ini. Masih dengan Kang Tro, sehat selalu, tambah sukses, tambah lancar rezekinya, tambah makmur hidupnya, dan terwujud apapun yang menjadi cita-cita panjenengan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi perjalanan spiritual tentang ngaji diri, yaitu mengkaji diri kita sendiri, di mana kita bisa menemukan diri sejati kita. Sopo to sejati ning kita ini, diri kita ini, dan menemukan tujuan hidup. Sebenarnya mengetahui diri sejati, ajaran ini sudah ada sejak zaman dulu, sebelum ada agama, itu sudah ada. Karena ini ajaran dari leluhur kita dulu. Leluhur Nusantara dulu itu sudah paham tentang konsep mengenal diri dan Gusti. Itu sudah mengenal. Makanya kitabnya orang dulu itu kitab tanpa tulis. Jadi tidak perlu ditulis tapi bisa dibaca. Nah, dengan membaca itulah orang bisa mengenali diri yang sebenarnya. Nah, dalam video-video saya sering saya unggah tentang meditasi. Meditasi ini kan suwung itu semedi itu nyepi. Nah, itu sebenarnya adalah pelajaran di mana kita bisa mengetahui diri kita yang sebenarnya atau tujuan hidup kita. Itu sebenarnya itu jalan yang pas, jalan cepat untuk mengetahui diri kita yang sebenarnya. Oke, kita mulai kajian tentang mencari diri yang sebenarnya. Untuk mengetahui diri kita yang sebenarnya, kita harus tahu penciptaan kita. Kita harus tahu prosesnya. Seseorang yang mengetahui awalnya akan mengetahui akhirnya. Di saat orang mengetahui awal dan akhir, perjalanannya pun juga akan luar biasa. Nah, di sini, di saat meditasi saya gabungkan dengan pernapasan patitik itu sebenarnya ada maknanya. Di mana pernapasan patitik itu saya berharap panjenengan menyadari tentang adanya 4 unsur pada diri kita. Nah, 4 unsur inilah sebenarnya awal penciptaan diri kita. Semua makhluk yang hidup ini berawal dari 4 unsur ini. 4 unsur ini adalah tanah, air, api, dan angin. Di saat manunggal nyawiji, maka bisa jadi pohon, bisa jadi manusia, bisa jadi hewan yang saling menghidupi. Makanya contoh manunggaling kaula Gusti itu ya kita ini. Kita ini adalah manunggalnya zatnya Gusti itu sendiri. Makanya sedulur papat limo pancer.
pancernya kita, jadinya seperti kita ini. Nah, untuk mengetahui diri sejati, berarti di sini sampai terbuat atau tercipta dari apa dulu kan? Bahasa mudah-mudah aja lah, tidak usah belit-belit. Kita tercipta dari air, terutama penyatuannya itu dari air, yang dinamakan getih abang, getih putih, air mani dan getih abang dari ibu kita. Di situ menyatu di kandungan. Tetapi air ini berasal dari mana? Dari makanan orang tua kita, dari saripati tanah. Makanya unsur yang dominan yang menjadi raga kita itu adalah air dan tanah. Kalau zaman sekarang dijadikan bendera kita, bendera negara kita merah dan putih, itu sebenarnya kan unsur penciptaan. Darah merah dan darah putih itu penciptaan sebenarnya. Makanya leluhur kita itu luar biasa, luar biasa, sangat luar biasa kalau bagi saya. Dari tambahnya zaman ini malah kemunduran kalau bagi saya. Kalau dulu itu sangat luar biasa. Maka ada era kemakmuran dulu itu. Zaman-zaman leluhur kita, era-era kerajaan itu era-era kemakmuran. Pelajarannya juga luar biasa, ajarannya juga luar biasa. Nah, dari unsur tanah, unsur air ini menyatu di kandungan ibu kita. Tapi sebelum adanya penyatuan darah merah dan darah putih ini, orang itu dari gaib dulu. Makanya prosesnya itu pemikiran, rasa, bisa terasa ini ketemu, akhirnya gaibnya nyatu, yang wujud juga menyatu. Contoh, kita itu sebelum mempunyai seorang anak, kita pasti berpikir dulu, mempunyai cita-cita dulu, mempunyai rancangan dulu. Wah, saya sudah harus punya anak, saya sudah kepingin punya anak. Sebelum itu juga kita sudah mencari dulu siapa jodoh saya, siapa nanti pasangan saya. Itu pemikiran. Makanya dari atas turun rasa. Setelah itu diketemukan oleh pasangan kita. Di situ timbul rasa. Karena juga berpikir, akhirnya membuahkan rasa senang, cinta. Akhirnya menyatu. Menyatu, muncul namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang berperan menyatukan darah merah dan darah putih. Makanya makhluk pertama yang diciptakan adalah jin. Peran jin itu dalam penciptaan kita sangat luar biasa. Tanpa adanya hawa nafsu, maka darah merah, darah putih itu tidak akan menyatu. Dan makhluk paling sabar, disalahkan semua orang di dunia pun dia tidak akan pernah mengeluh ataupun memberontak. Karena tugasnya hanya menggoda. Hanya menggoda, bukan mencela, bukan menyakiti, tapi hanya menggoda. Tugas utamanya. Karena dia sadar dengan diri dan penciptaannya. Lah kita, setelah 9 bulan, 10 hari di kandungan, kita lahir ke alam semesta. Di situ baru kita memiliki perjalanan spiritual.
dimulai dengan tangisan. Nah, kita terlahir ini sebagai apa? Itu yang menentukan diri sejati kita. Oh, kalau kita dicipta di kandungan manusia, maka sebenarnya kita lahir sebagai manusia. Nah, itu diri kita sejati yang tanpa nama, belum punya keyakinan atau agama, belum punya budaya atau tradisi, belum punya bahasa, bisanya cuma nangis. Tapi di situ kamu sudah lahir sebagai jabang bayinya manusia. Makanya kalau ditanya diri sejatimu apa? Manusia. Bukan kangtro. Kangtro ini nama yang diberikan oleh orang tua sebagai pertanda. Ini anak saya, tak kasih nama ini. Nah, ini terakhirnya nanti di batu nisan nama itu. Nggak dibawa. Karena yang kembali ke situ adalah unsur. Itu kalau pengen mengetahui diri sejati jenengan itu berarti sebagai manusia. Lah, tugasmu sebagai manusia ini apa? Tugasmu sebagai makhluk yang hidup itu apa? Berarti menjaga ritme kehidupan atau saling menghidupi. Karena kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita masih butuh hewan, butuh tumbuhan, butuh angin, butuh tanah, butuh air. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau ada yang ngomong manusia makhluk paling sempurna, kesempurnaannya itu karena manunggalnya semua unsur alam ini. Kesempurnaannya itu karena mempunyai pola pikir yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Berarti kita harus memakai sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk itu, yaitu apa? Pola pikir kita. Untuk apa? Menjaga, melestarikan kehidupan. Tujuan hidup itu menghidupi. Urip urup. Urip itu kudu urup. Berarti hidup menghidupi. Kalau kita tidak mampu menghidupi, berarti kita tidak hidup. Minimal menghidupi dirimu sendiri aja, tidak usah ke terlalu jauh gitu. Ke diri kita sendiri aja. Jadi tujuanmu hidup adalah menghidupi. Menghidupi siapa? Dirimu sendiri. Setelah dirimu sendiri, tanggung jawabmu, pasanganmu, keluargamu. Setelah ada sisanya, baru kamu boleh berbagi dengan yang lainnya. Karena apa? Kamu berbagi pun kalau dirimu masih kekurangan, kamu tidak menghargai dirimu sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Makanya orang-orang yang tidak menghargai dirinya, itu akan susah dihargai oleh orang lain. Akan susah. Makanya segala sesuatu itu kembali ke diri sendiri itu tadi. Kalau kita ngaji diri, ini perenungan, meditasi, suwung isi itu ya di situ. Di mana di saat kamu tenang, kamu isi. Yang suwung itu raga kita. Isinya ada di dalam diri kita. Munculnya dari apa? Pola pikir kita, otak kita. Sama saya bisa berbicara ini karena ada memori di otak saya. Makanya orang lahir itu yang pertama kepalanya. Kalau lahir pertama kepalanya itu tidak akan menyusahkan. Makanya kamu hidup, utamakan pola pikirmu dulu, jangan rasamu dulu. Kalau kamu lahir lewat kaki dulu, itu nyusahin. Orang hidup hanya ngikuti perjalanannya saja, menyusahkan. Pakainya mata kaki susah, pakainya mata yang di atas yang ada di kepala.
biar bisa mencermati, akhirnya nanti bisa membaca apa yang dia dengarkan, itu tidak dimakan mentah-mentah, ada kajiannya. Apa yang dia lihat ada perenungannya. Di saat kamu melihat, kamu merenung, di situ mata ketigamu aktif, berfungsi. Makanya mata ketiga itu adanya di sini. Di saat kamu lihat sesuatu, tidak langsung kamu percaya. Di saat kamu mendengar sesuatu, tidak langsung kamu percaya. Tapi kamu kaji, kamu telaah, kamu renungkan. Karena apa yang kita anggap benar itu belum tentu benar untuk yang lainnya. Apa yang kita anggap salah pun belum tentu salah untuk yang lainnya. Setelah kamu menyadari semua itu, bahwa dirimu adalah seorang manusia yang harus memanusiakan manusia yang lainnya, harus melengkapi kehidupan, harus menjaga alam semesta. Di situ kamu akan bertemu yang namanya Gusti. Dari apa? Tingkah laku panjenengan. Gusti bagusing ati, bagusing lati, bagusing pakerti. Itu aplikasinya adalah tingkah laku panjenengan dalam menjalankan hidup. Di saat kamu bisa menjaga Gustimu, bisa menjaga kelakuanmu, adabmu, maka kamu akan dirangkul banyak makhluk yang lainnya. Karena kamu menghargai, gitu. Apapun yang kamu inginkan cepat tersampai dari tingkah lakumu sendiri. Makanya orang hidup itu dinilainya dari pekartinya atau tingkah lakunya. Nah, di sini nanti di saat kita umur sudah selesai, kita meninggal, maka di situ raga kita akan kembali ke unsur utamanya, yaitu air dan tanah tadi. Makanya dikembalikan ke tanah. Tetapi kaweruh kita, ajaran kita, perilaku kita itu tetap akan dikenang oleh orang banyak. Nah, tugas kita itu gimana kita bisa dikenang oleh orang banyak itu tadi, oleh anak cucu kita, sehingga menjadi sejarah dan cerita. Akhirnya walaupun sudah meninggal, masih banyak yang mencari ajarannya, masih banyak yang ingin meniru perilakunya. Ini spiritual. Spiritual itu seperti itu. Dan luas sebenarnya kalau dibuka. Jadi bukan sekedar bisa ngobati orang, bukan sekedar baca mantra, bukan sekedar atur sesaji, bukan sekedar memakai budaya. Oh enggak. Spiritual itu adalah membangun perjalanan hidup kita menuju arah kebagusan atau kepantasan. Makanya dimana kalau spiritualnya tinggi, maka simbolnya adalah adabnya juga tinggi, perilakunya juga tinggi. Nah, untuk itu kita kembali seperti bayi lahir itu tadi. Kita pakai apa? Kepala kita. Kalau pakai rasa, nangis saja bisa. Ngeluh saja. Ini golek kayu gung susuhing angin. Golek tapake kuntul mabur. Terima kasih yang sudah hadir 83 orang. Semuanya yang sakit tambah sehat, yang rezekinya belum lancar diberi kelancaran kembali, yang usahanya lagi ambruk ya cepat bangkit kembali,
yang dagangannya lagi sepi laris kembali, yang belum punya jodoh cepat punya jodoh, yang belum punya keturunan cepat punya keturunan, yang sakitnya menaun cepat dapat jalan kesembuhan, dan yang punya cita-cita serta keinginan cepat diwujudkan oleh alam semesta. Karena kita adalah alam. Apapun yang kita lihat di alam semesta ini adalah diri kita. Entah itu batu, kayu, hewan, itu adalah kita. Kita adalah mereka. Tanpa mereka tidak akan jadi kita. Tanpa kita juga, mereka juga tidak akan ada gunanya. Semua memiliki tugas masing-masing. Yang baik, bersyukurlah, daripada sampai ditugaskan menjadi orang tidak baik. Orang tidak baik itu susah, dihina, dicaci, dimaki, tapi dia melengkapi kehidupan. Karena apa? Di saat nggak ada orang yang tidak baik, maka tidak ada orang baik. Jadi bersyukurlah kalau sampean di posisi orang yang baik. Jangan menghina yang tidak baik, karena yang sampean hina itu pelengkapi sampean untuk dibilang orang baik itu tadi. Laki-laki, perempuan. Kalau nggak ada perempuan, nggak ada laki-laki. Nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Makanya juga jangan saling menghina, jangan saling merendahkan. Semua itu bersinergi. Semua saling melengkapi, saling membutuhkan, saling menghidupi. Kenapa kita harus saling menjatuhkan? Kenapa kita tidak saling menghargai walaupun berbeda? Pelangi itu kalau putih semua tidak indah. Harus warnanya beda-beda biar terlihat indah. Sama aja kehidupan. Kalau lempeng saja nggak indah. Laki-laki semua nggak indah. Semua diciptakan beragam agar bisa beragama. Kalau tidak beragam, tidak bisa beragam. Tidak bisa rahmatan lil alamin, tidak bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Itulah kehidupan. Itulah spiritual. Keluar dan dalam diri kita. Maka di saat kita menemukan diri sejati kita, maka kita menemukan Gusti kita. Kita menemukan Tuhan kita. Siapa yang mencipta, siapa yang menghidupi. Yang mencipta kamu siapa, yang menghidupi kamu siapa. Di saat kamu mengetahui yang mencipta dan yang menghidupimu, kamu akan ketemu dengan yang namanya Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Pencipta dan Maha Menghidupi. Simple. Goib Kang, iya. Karena sampan kalau nggak bernapas sudah hidup. Terus goib kok sampan cari? Emang sampan bisa melihat angin? Sampan gambarkan angin itu kayak apa sih? Nggak bisa goib kok. Tapi ada nyatanya menghidupi panjenengan. Rasa panjenengan itu juga goib. Gambarannya kayak apa sih? Rasa manis, rasa seneng, rasa nggak ada gambarannya, tapi ada bisa dirasakan. Yuk, nyatanya bisa. Ada yang ngomong mau sampai cari wujudnya, yuk nggak bisa. Itulah manusia penciptanya. Goib ke goib, goib ke nyata, nyata ke nyata, nyata kembali ke goib. Kita nanti dari yang nggak ada dulu ada, sudah ada, kita tidak ada lagi. Gimana bisa ada lagi? Maka kamu harus mencipta yang namanya sejarah dalam hidupmu. Orang yang dikenang orang banyak, dia akan terlahir kembali menjadi orang itu sendiri. Kelahiran kita itu sesuai dengan perilaku kita.
Walaupun raga kita tidak seperti dulu lagi, tetapi ajaran kita akan tetap berkembang. Orang hidup harus bisa menghidupi dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat di sekelilingnya. Masalah baik buruk itu hanya penilaian manusia itu sendiri. Walaupun sampean mau baik kayak apa, kalau tidak disenangi orang, ya nanti dicari keburukan sampean. Walaupun sampean buruk kayak apa, tapi kalau disenangi banyak orang, keburukan sampean itu juga akan ditutupi oleh banyak orang. Itulah. Mereka menilai itu hanya mengikuti apa yang mereka senangi. Seharusnya penilaian itu mengikuti sesuai dengan kodrat penciptaannya manusia atau ciptaannya Tuhan. Karena di saat sampean berbicara semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Tuhan, alasan apa yang membuat sampean bisa menjatuhkan yang lainnya? Bukankah kita sama makhluk ciptaan Tuhan? Di saat sampean berbicara bahwa dirimu manusia, kenapa kamu tidak bisa memanusiakan manusia yang lainnya? Itu sebangsa kamu, kecuali kamu hewan. Selamat merenung, selamat mengkaji, pikirkan, baru sampean rasakan. Salam cerdas, salam rahayu.